Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diana Akila dan teman kelompok saya Nurul Mafira. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Perancangan Alat Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan Sensor Kelembaban Tanah Berbasis Internet of Things. Nah, yang pertama, terbelakang di samping mencakup 3 gambar. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua itu pertanian, dan yang ketiga itu Internet of Things. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diketahui dari tahun ke tahun mengalami suatu perkembangan. Dengan adanya perkembangan ini dapat memunculkan suatu inovasi karya yang lebih baik, salah satunya itu pada bidang pertanian. Nah, pada bidang pertanian diketahui bahwa pada musim kemarau harga hasil produksi pertanian mengalami kenaikan harga karena akan hasil produksinya sangat kurang, dan berbanding terbalik ketika pada musim hujan harga hasil dari produksi pertanian mengalami penurunan harga yang sangat rendah dikarenakan hasil produksinya yang berlimpah, bahkan ada yang sampai busuk karena tidak terjual di pasar. Hal ini mengakibatkan petani mengalami frustasi dan kecewa karena barang hasil produksinya tidak laku terjual dan mengalami kerugian yang sangat besar. Sehingga para petani ketika ingin melakukan suatu percocokan tanam pada musim kemarau harus mengeluarkan tenaga dan yang ekstra dan biaya yang cukup besar untuk melakukan penyiraman tanaman secara manual. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas, kami ingin merancang suatu alat penyiraman tanaman otomatis menggunakan sensor kelembaban tanah berbasis Internet of Things. Menggunakan sensor kelembaban tanah berbasis Internet of Things dikarenakan untuk dapat melakukan pengontrolan jarak jauh dan dapat mengetahui kadar air yang dibutuhkan oleh suatu tanaman dan dapat mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu kita ketahui bahwa bagaimana mendeteksi tingkat kelembaban tanah menggunakan mikrokontroler. Yang kedua yaitu bagaimana membuat sistem penyiraman tanaman otomatis berdasarkan tingkat kelembaban tanah menggunakan sistem Internet of Things. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, hal yang akan dimonitoring pada alat ini yaitu kelembaban tanah. Yang kedua itu pada tugas air ini alat yang digunakan untuk memonitoring sistem kelembaban tanah yaitu laptop, smartphone, dan aplikasi Internet of Things. Selanjutnya itu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yaitu dapat mendeteksi tingkat kelembaban tanah menggunakan mikrokontroler. Yang kedua yaitu dapat membuat sistem penyiraman tanaman otomatis berdasarkan tingkat kelembaban tanah menggunakan sistem Internet of Things. Selanjutnya itu manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan ini yang pertama itu memudahkan manusia dalam pengontrolan penyiraman tanaman. Yang kedua itu penyiraman tanaman sesuai dengan kondisi air yang dibutuhkan. Yang ketiga itu mengetahui kadar air yang dibutuhkan oleh sebuah tanaman. Dan yang keempat itu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa selama masa perkuliahan. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan ini yaitu perancangan alat penyiraman tanaman otomatis ini dilakukan di perumahan Nusa Idaman Residence Moncoloan, Blok C nomor 21. Perancangan ini akan dimulai pada bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2020. Selanjutnya yaitu daftar alat. Nah, daftar alat di samping terdapat beberapa gambar. Yang pertama yaitu multimeter, bor, obeng, gergaji, tang kombinasi, solder, lem tembak, penghisap timah, cutter, gunting, laptop, dan smartphone. Selanjutnya itu daftar bahan. Daftar bahan di samping kami menggunakan 9 bahan. Yang pertama yaitu 6 buah tomat, yang selanjutnya yaitu 3 buah sensor soil moisture, 3 relay, 3 ESP32, 1 buah pipa, 3 pompa air 5 volt, salang secukupnya, kabel penghubung secukupnya, kabel USB 1 buah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Mafira. Saya persilahkan. Selanjutnya kita beralih ke tahapan proses perancangan. Nah, dalam pembuatan alat penyiraman tanaman otomatis menggunakan sensor kelembaban tanah berbasis Internet of Things ini tentunya melalui beberapa tahapan-tahapan sehingga dapat menghasilkan sebuah alat yang dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah,
tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram alir metode kegiatan. Dari diagram alir tersebut dapat kita lihat yang pertama itu ada studi literatur. Nah, pada studi literatur ini dilakukan untuk mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan alat yang akan kami buat tersebut. Nah, dalam proses pencarian referensi ini kami melakukannya dengan cara berselancar di internet, kemudian membaca buku literatur mengenai buku literatur yang berkaitan dengan alat yang akan kami buat. Nah, salah satu referensi yang kami gunakan yaitu adalah jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, kemudian tugas akhir dari senior-senior sebelumnya, dan juga dengan melakukan diskusi dengan senior dan juga dengan teman sekelompok. Nah, setelah studi literatur itu ada perancangan arsitektur sistem. Nah, pada perancangan arsitektur sistem ini merupakan sebuah gambaran di mana kami itu merancang sebuah arsitektur dari alat yang akan kami buat, seperti apa pemodelan alatnya dan bagaimana sistem yang akan berjalan di dalamnya. Nah, arsitektur sistem ini dapat dilihat pada diagram blok dan juga flowchart. Nah, setelah membuat sebuah arsitektur sistem, kami kemudian langsung mengeksekusi dengan yaitu pembuatan perangkat keras. Nah, di sini dalam pembuatan perangkat keras ini dilakukan untuk membuat sebuah alat yang mana nanti dapat digunakan sebagai alat penyiraman tanaman otomatis dengan menggunakan sensor kelembaban tanah. Di mana di sini kami membuat sebuah alat sesuai dengan arsitektur yang telah kami buat sebelumnya. Nah, setelah membuat perangkat keras, selanjutnya kami akan mengkonfigurasi sistem, di mana di sini kami akan mengkonfigurasi sistem bagaimana cara kerja dari alat perangkat keras yang akan kami buat dengan cara memberikan codingan atau memberikan sintaks pada Arduino IDE, kemudian dimasukkan ke dalam Node MCU ESP32. Nah, setelah pengkonfigurasian sistem, kami akan melakukan troubleshoot. Troubleshoot ini dilakukan untuk mengecek apakah pengkonfigurasian sistem yang telah kami lakukan ini telah berjalan dengan baik dan tidak ada error atau masih ada error. Nah, setelah troubleshoot, kami akan melakukan pengujian pada alat yang telah kami buat. Nah, pada pengujian alat tersebut, kami akan menguji apakah alat tersebut sudah dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya atau tidak. Nah, apabila belum bisa bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, maka kami akan melakukan troubleshoot ulang untuk melihat di mana kesalahan atau di mana titik alat tersebut tidak bisa bekerja dengan baik, di mana apa yang salah dari alat tersebut sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, setelah melakukan troubleshoot, kami akan melakukan pengujian alat kembali dan begitu seterusnya sampai alat tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, setelah alat tersebut sudah dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, kami akan mengambil data, kemudian menganalisis hasil data yang telah kami peroleh tersebut. Nah, setelah melakukan analisis hasil, kami akan memberikan kesimpulan dan juga saran mengenai alat yang telah kami buat. Tahap selanjutnya yaitu perancangan perangkat keras. Nah, dalam tahap perancangan perangkat keras ini dapat dilihat pada diagram blok yang tertera pada slide. Nah, pada slide tersebut dapat dilihat bahwa diagram blok itu yang pertama itu terdiri dari 3 area. Jadi di sini alat yang akan kami buat ini kami bagi menjadi 3 area, area 1, area 2, dan area 3. Nah, setiap area ini akan kami tanamkan sebuah sensor kelembaban tanah atau soil moisture sensor pada setiap area tersebut. Nah, setiap sensor kelembaban tanah tersebut akan terhubung dengan Node MCU ESP32. Jadi masing-masing sensor kelembaban tanah ini terhubung dengan sebuah Node MCU ESP32. Nah, setelah itu data pada sensor kelembaban tanah ini akan dibaca pada Node MCU ESP32. Setelah mendapatkan data dari sensor kelembaban tanah, data tersebut mengenai kelembaban tanah setiap area tersebut
akan dimasukkan ke dalam Cloud Blink. Nah, Cloud Blink ini akan ditampilkan pada smartphone. Nah, pada smartphone ini kita dapat melihat berapa kadar kelembaban tanah dari setiap area tersebut dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan pada setiap area tersebut. Nah, misalnya area 1 kadar kelembabannya itu kurang dari 70%, maka kita harus melakukan penyiraman. Karena kadar kelembaban tanah itu di atas 70% itu sudah bagus, tapi kalau di bawah 70% maka itu sebaiknya dilakukan penyiraman. Nah, misalnya tadi area 1 kurang dari 70%, maka di smartphone ini kita bisa menyalakan on atau pompa air di-on-kan, relay di-on-kan. Nah, data tersebut akan dikirim lagi ke Cloud Blink. Nah, dari Cloud Blink itu datanya itu akan terkirim lagi ke node MCU ESP32 yang terhubung dengan 3 relay. Nah, misalnya tadi area 1 yang di-on-kan, maka node MCU ESP32 ini akan memerintahkan relay 1 untuk on, dan pompa air pada area 1 akan menyala sampai kelembaban tanah dari area 1 tersebut mencapai di atas 70%, maka pompa relay akan off dan pompa air akan mati. Nah, begitu juga pada pompa air di area 1 dan area 2. Baik, selanjutnya kita beralih ke perancangan perangkat lunak atau software. Nah, perancangan perangkat lunak atau software ini dapat kita lihat pada flowchart, di mana di sini kita lihat pada flowchart dimulai dari kata mulai. Nah, setelah mulai maka sensor kelembaban tanah ini akan yang terkoneksi dengan node MCU ESP32 apabila terhubung ke internet dan membaca kelembaban tanah dari setiap area tersebut kurang dari 70%, maka data tersebut akan dikirim ke Cloud Blink, kemudian ditampilkan pada dashboard. Nah, selanjutnya akan diberikan perintah relay on. Nah, apabila relay sudah on, maka pompa air juga akan on dan otomatis penyiraman tanaman akan berlangsung sampai kelembaban tanah itu mencapai nilai di atas 70%. Nah, apabila sensor kelembaban tanah yang terkoneksi ke internet tadi membaca kelembaban tanah itu lebih besar atau di atas 70%, maka tidak akan terjadi penyiraman tanaman secara otomatis. Nah, apabila sensor kelembaban tanah ini yang terkoneksi dengan node MCU ESP32 tidak terhubung ke internet dan membaca kelembaban dari tanah tersebut di kurang dari 70%, maka otomatis relay akan on dan pompa air akan menyala. Selanjutnya penyiraman tanaman akan berlangsung. Nah, bedanya apabila terkoneksi dengan internet dengan tidak terkoneksi, data dari penyiraman tanaman itu tidak akan tersave pada Cloud Blink, sehingga kita tidak dapat melakukan analisis data. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Kami memohon maaf jika ada kekurangan dari kami dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.